Ini adalah aplikasi pendaftaran peserta didik baru, terdiri dari menu utama itu ada 6 menu, kemudian ini ada beberapa tombol yang berfungsi untuk ini refresh gitu ya, kemudian ini edit, exit full screen untuk penampilan full screennya, minimize begitu, full screen untuk menampilkan seluruh full screen seperti ini. Kemudian ini ada tabel daftar pendaftaran yang setiap pendaftar masuk nanti akan masuk di sini. Di bawah ini ada info pendaftaran, menampilkan berapa jumlah yang daftar di masing-masing jurusan, dan 200 ini adalah kuota penerimaan nanti yang bisa diatur di menu 2 begitu. Oke, di menu utama itu ada data sekolah, data jurusan, form pendaftaran, jumlah siswa, cetak data, dan simpan. Di yang pertama, form sekolah. Form sekolah ini adalah untuk mengisi data sekolah dan info pendaftaran. Ketika kita mengisi di form sekolah ini, maka secara otomatis nanti data yang ada di sini akan masuk di sini. Nah, kenapa kemudian ini dimatikan? Karena kalau sudah diisi, maka klik setting, maka dia akan dimatikan. Sebagai contoh misalnya, oke, saya contohkan. Ini misalnya SMK Nizamiyah itu ya, Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, misalnya ini Jepara, nomor teleponnya 0914343568. Ini ngawur aja ya. Kemudian emailnya smkanizomia@gmail.com. Nah, kemudian informasi lebih silakan dengan pada admin pendaftaran. Nah, ini tambah aja misalnya terima kasih. Ini hanya menyontohkan kepada rekan-rekan semua. Nah, kalau sudah ini semua, kemudian kita klik setting, maka pengaturan sudah dilakukan. Oke. Nah, maka di data sekolah dia akan berubah, SMK Nizamiyah, alamat sekolah berubah, informasi pendaftaran tambahan, terima kasih begitu. Ini adalah untuk menu pertama, kegunaan menu pertama. Kemudian menu kedua ini adalah menu jurusan. Jadi di dalam SMK Nizamiyah ada berapa jurusan? Ini di sini saya contohkan sudah ada 4 jurusan. Nah, ada 4 jurusan, TKJ, TKRO, RPL, dan TP, dengan masing-masing kuota 50-50. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan jurusan, tinggal diisi aja di sini, misalnya kodenya elektro misalnya ya, ELT, teknik elektro, TE ya, kuota 30. Nah, klik aja tambah, maka dia akan bertambah. Nah, di sini kan menjadi 230. Nah, kalau mau menghapus tinggal diklik aja, klik 2 kali. Nah, kalau mau mengedit misalnya elektro 20 penerimaan kuotanya, klik aja 20, klik ubah, maka akan menjadi 20, dan di sini juga berulang. Kalau misalnya ingin dihapus, klik aja 2 kali, klik hapus, yes, maka data kehapus gitu ya. Ini kegunaan untuk di menu 2. Kemudian menu 3 ini adalah untuk mengisi form pendaftaran. Misalnya ada peserta didik baru datang. Nah, kenapa kemudian di sini ada nomor daftar, ada NIS. Nomor daftar ini ketika diklik new, maka otomatis dia akan mengisi sesuai dengan urutan setelahnya. Misalnya ini saya
klik new, nah maka dia di sini akan otomatis di F1007. 007 berarti sebelumnya ini sudah pernah digunakan 6 digit atau 6 orang yang sudah daftar begitu. Nomor ini saya contohkan ya, ngawur saja 2020 009 misalnya. Nama lengkap Muhammad Soleh, tempat lahir Demak, tanggal lahir 12/03/2004. Contoh saja ya. Kelamin laki-laki, agama Islam. Nah, karena ini pengisiannya banyak, maka next berikutnya asal sekolah misalnya dari MTS Nurul Huda, ya, Nurul Huda Demak misalnya. Nomor teleponnya ngawur aja ini misalnya 0814567889. Ini Demak gitu ya. Nama ayah misalnya Suyuti, ibu misalnya Siti Martia, alamat misalnya Melaten, Desa Melaten. Alamat ini misalnya jalan ya, Jalan Abdullah. Nah, kemudian next lagi RT berapa. Kenapa kemudian saya menggunakan titik di depannya atau titik satu atas di depannya? Karena ini untuk biar dia nolnya tidak hilang. Nah, 02 03. Kalau tidak ada apostrop di depannya maka dia akan muncul angka 3 saja karena format Excel gitu ya. Kecamatan Mejen, Kabupaten Demak. Nah, jurusan misalnya permesinan gitu ya. Tanggal daftar ini otomatis ya, dimana hari itu pengisiannya. Nah, kalau oke, kita tinggal klik save. Nah, data pendaftaran pada simpan. Oke, berarti dia sudah masuk. Kita lihat ya, top. Nah, dia sudah masuk. Muhammad Soleh, laki-laki, Islam, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya mau mengedit, maka diklik aja yang akan diedit. Misalnya Muhammad Soleh sudah diaktifkan ya, kita klik edit. Nah, di sini maka diedit. Nah, yang bisa diedit itu adalah selain kode daftar. Nah, misalnya mau ngedit nomor teleponnya misalnya, atau ini jurusannya misalnya, jadi komputer misalnya. Kita ubah, itu ubah ya, ubah berhasil. Oke. Nah, kita cek. Nah, dia sudah menjadi jurusan teknik komputer yang tadinya jurusan permesinan gitu. Ini untuk yang menu 3 pendaftaran ya. Kemudian di menu 4 ini adalah daftar ulang. Jadi kalau tadi itu sudah mendaftar daftar pertama, maka kemudian ada daftar ulang yang benar-benar diterima gitu ya. Yang benar-benar diterima itu di daftar ulangnya. Nah, di daftar ulang ini ada dua isinya, form daftar ulang dan tabel data siswa. Form daftar ulang ini adalah mereka yang kita terima, dan kalau tabel data siswa ini adalah daftar yang sudah kita nyatakan diterima. Ini tabel siswa ini. Nah, form daftar ulang. Di form daftar ulang ini, kenapa kemudian ada cari nama calon siswa, kode daftar calon siswa, dan cari jenis, cari daftar ulang, dan riset. Ini adalah yang sudah mendaftar tadi yang mau kita terima siapa. Nah, misalnya kita cari tadi Soleh. Soleh. Cari data. Belum muncul ya. Muhammad Soleh.
Muhammad Soleh tadi ya, cari data. Ya. Muhammad Soleh, klik cari data, maka dia akan muncul Muhammad Soleh. Nah, ketika Muhammad Soleh ini kita nyatakan diterima, kita klik Muhammad Soleh, kemudian kita masukkan ke daftar ulang. Nah, maka secara otomatis nama dan seluruh datanya itu masuk ada di sini. Masuk semuanya ada di sini. Nah, kecuali ada tambahan nomor ijazah, kemudian kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus adalah misalnya dia tunagrahita, tunanetra, tunarungu, tunalaras atau tunadaksa begitu ya. Di kebutuhannya ini tinggal kita tambahkan nomor ijazah. Kita ngawur aja nomor ijazah. Ini kita ngawur ya. MTS trip. Oke, kemudian kita kalau mau batal ya batal, nggak jadi gitu ya. Kalau diterima ya kita simpan, maka data berhasil disimpan. Oke. Data berhasil dihapus. Kenapa data tidak disimpan dan data berhasil dihapus? Data berarti disimpan di daftar ulang dan dihapus dari pendaftaran awal. Begitu. Maka ada dimasuk dan hapus. Oke. Nah, kemudian kalau ini masih tampil di sini, maka klik aja reset. Ini untuk membersihkan ya, reset. Nah, membersihkan. Tuh. Form daftar ulangnya lah. Tadi Muhammad Soleh karena dia sudah diterima, maka kita masuk ke data siswa. Nah, maka di data siswa itu adalah mereka yang sudah diterima, gitu ya. Nah, di sini ada dua. Nah, ini ada Muhammad Soleh, ada Afkar. Ini adalah yang sudah dinyatakan diterima. Dan rekayasa ini dan teknik komputer, gitu ya. Berarti yang daftar yang sudah diterima. Nah, ini tujuannya form 4 ya, yang didaftar ulang. Oke, selanjutnya kemudian di menu cetak data. Menu cetak data ini ada dua. Kita mau mencetak data tabel pendaftaran yang belum diterima atau tabel pendaftaran yang sudah diterima daftar ulangnya. Nah, kalau kita mau nyetak data yang sudah mendaftar, ada berapa yang sudah mendaftar begitu, maka tinggal diklik, dipilih di sini tabel daftar, kemudian kategorinya apa. Ini kalau misalnya mau secara detail begitu ya, tapi kalau misalnya hanya sekedar melihat semuanya, cukup dipilih data aja nggak apa-apa tanpa harus memasukkan kata kunci. Cari. Nah, maka di sini adalah nama yang mereka sudah daftar. Nah, cetak, apakah Anda yang ingin mencetak? Iya. Nah, dia akan menyimpan data cetaknya itu formatnya PDF. Misalnya ini pendaftar. Data pendaftar gitu ya. Data pendaftar simpan. Berhasil dicetak. Oke. Kita lihat di desktop. Data pendaftar. Nah, di sini. Nah, maka kita sudah bisa mencetak siapa saja yang mendaftar di sini. Nah, ini nanti sebenarnya teman-teman bisa kita kasih kop di sini, di sebelah sini. Kalau Anda menginginkan, maka nanti bisa dikasih kop di sini dan juga kop instansi ya, sekolah ya, dan juga jumlah pendaftar di sini dibentuk angka kayak tadi di menu depan tadi ya. Kayak di sini nih memunculkan kayak gini nih, itu nanti bisa kalau
kalau menginginkannya seperti itu. Oke, kemudian itu yang tabel cetak daftar tabel pendaftaran. Yang kedua, tabel daftar ulang. Nah, klik di daftar ulang. Nah, kemudian kita pilih tabel datanya daftar ulang, kita cari. Nah, ada 2 tadi ya. Sama kita cetak ya, data daftar ulang. Oke, kita cek di desktop daftar ulang. Nah, ini adalah yang data yang sudah daftar ulang. Tadi sama, kalau menginginkan nanti dikasih kop di sini bisa kecil gitu ya, kop instansinya, jumlahnya juga bisa. Sementara ini belum saya kasih untuk itu. Oke, kemudian menu ini sudah ya. Kemudian yang terakhir ini adalah menu simpan. Ketika sudah semuanya, setiap kita sudah menggunakan aplikasi ini, klik simpan. Oke, berarti secara otomatis data ini tersimpan gitu ya. Ini adalah aplikasi pendaftaran peserta didik baru bagi yang kawan-kawan menginginkan untuk memudahkan pendaftaran di sekolah lembaga masing-masing. Silahkan menghubungi kami. Nanti bisa saya berikan filenya berbentuk Excel, nanti tinggal memodifikasi keinginan teman-teman seperti apa. Begitu, terima kasih, mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.